Ya, faktanya motif penculikan mulai ingin jadikan anak sendiri hingga eksploitasi serta perdagangan atau trafficking. Ya, KPAI mencatat kasus laporan penculikan meningkat di tahun ini. Juga belum lama terjadi, sepasang suami istri menculik bayi dan sempat membawa kabur dari Tambora ke Madura. Bayi yang saat itu berusia 6 bulan merupakan anak tetangga pasangan pelaku ini. Telah mengincar serta mengetahui kebiasaan keluarga targetnya, kedua pelaku lancarkan aksi ketika bayi ditinggal sendiri di kamarnya. Pasutri ini sebut menculik karena telah lama menikah namun tak kunjung punya anak. Kemudian ingin jadikan bayi sebagai buah hati sendiri. Berselang bulan sebelumnya, seorang wanita menculik bayi berusia 4 bulan dari sebuah panti asuhan di Jombang. Latarnya serupa tapi tak sama. Tersangka juga sebut ingin jadikan bayi yang dilarikan sebagai anaknya sendiri. Sebagian besar tersangka sebut alasan ini. Namun polisi terus kembangkan kasus-kasus penculikan sebab tak menutup kemungkinan bermotif lainnya. Faktanya Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat laporan penculikan anak atau kasus melarikan anak dengan tujuan tertentu meningkat. Dari 28 aduan di tahun 2021 jadi 41 per Desember 2022. Motif yang terbanyak disebut para pelaku untuk dijadikan anak sendiri. Juga eksploitasi seperti jadikan anak pekerja jalanan hingga seksual, hingga perdagangan alias trafficking. Dari kasus-kasus ini terungkap, sebagian besar pelakunya orang yang sudah dikenal, namun keluarga, tetangga serta pelaku yang sengaja mendekat target. Apakah juga banyak perebutan hak asuh? Nah, ini kita tarik pada ranah yang mungkin bukan untuk menculik ya, tapi mengambil anak untuk dibawa, tapi tidak ada komunikasi ya, karena situasi rumah tangga kan beragam. Di antaranya yang belum perceraian maupun sudah perceraian itu lebih potensi konflik dan mengambil anak itu lebih besar. Nah, ini juga termasuk yang terlaporkan ke KPAI gitu. Apakah bermuara pada eksploitasi? Kan tidak juga. Kriminolog Universitas Muhammadiyah Surabaya sebut, anak rentan baik sebagai tujuan maupun jadi target penculikan. Pada kasus korban anak di atas 3 tahun, hampir semua pelaku manfaatkan kedekatan dan kemudahan anak didekati. Yang pertama tentu karena alasan psikologis, saya dapat melihatnya di sini anak-anak sangat rentan, ya, sangat rentan. Bahkan hukum melihatnya perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang harus dilindungi karena mereka berdua adalah kelompok rentan. Gitu. Kita ambil contoh misalnya secara psikologis, mereka akan dengan mudah mengikuti ataupun dengan mudah ikut terhadap seseorang yang baginya itu menarik. Karena apa? Saya menganggap bahwa anak adalah modeler sejati. Boleh jadi dia gagal dalam hal mendengarkan, tapi dia tidak pernah gagal dalam hal melihat misalnya ya. Begitu. Jadi apapun hal-hal yang mereka lihat dan itu menarik baginya, maka seorang anak akan dengan mudah mengikuti kemauan dari seseorang yang ingin melakukan penculikan terhadap dirinya. Begitu. Kesadaran dan antisipasi dapat mengurangi resiko. Mulai waspada serta mengajarkan anak waspada pada orang asing. Memberi pengertian dan batasan berinteraksi dengan orang tak dikenal. Sampai menghindari menjadikan anak mencolok dengan memberikan atau mengenakan barang mewah. Faktanya kasus penculikan dengan beragam motif dan tujuannya masih banyak kasusnya. Faktanya pula bukan tak ada kasus penculikan tak berujung bahagia. Tim Liputan melaporkan untuk NET.